Mungkin Anda mengalami pohon mangga Anda tidak pernah berbuah ya. Anda sudah bertahun-tahun menanamnya, tapi yang tumbuh cuma daun aja yang lebat. Jangankan buah, bunga aja tidak pernah muncul. Saya juga pernah mengalami waktu itu. Waktu saya beli bibit mangga di pinggir jalan, ternyata tidak pernah berbunga sekalipun. Padahal usianya sudah mencapai 5 tahun loh. Katanya itu dari okulasi, stek, cangkok, tapi ternyata tidak pernah berhasil gitu. Jadi mau tahu supaya bisa berhasil seperti saya yang sekarang ini, lihat pohon mangga saya sudah rimbun sekali sejak saya terapkan metode ini dengan pupuk yang benar, pemangkasan, penyiraman, dan penyemprotan hama serangga dan anti jamur. Oke, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Pertama-tama yang kita siapkan cuma 3 macam ini aja ya, bahan, tambah dengan air ya, air mineral atau air keran yang biasa dari sumur bor yang pH-nya standar ya, 6-7. Jadi ini yang saya terapkan selama ini sejak saya sambung pucuk. Tanaman mangga saya ini berbuah lebat, hampir seluruhnya yang saya tanam tuh 20 batang, itu 16 produktif ya, rata-rata berbuah manis dengan bantuan dari pupuk ini ya. Pertama-tama pupuknya cuma ini aja, 3 macam. Satu, kita gunakan ini ya, MKP ini tujuannya adalah untuk pembungaan ini. Dia memaksa pohon yang sudah lama tidak berbunga ini jadi berbunga, karena saya sudah pernah coba di jambu saya yang sudah 3 tahun sekarang udah mulai tumbuh bunga dan buah ya. Ini MKP ini maksudnya itu ini pupuk makromajemuk PK ya. Jadi ini kayak fosfor jadinya, 52% P2O5 dan 30% K2O. Jadi kita yang pertama ini jangan dicampur dulu dengan KNO3 ya. KNO3 itu beda lagi apa fungsinya, itu untuk pembuahan supaya lebih manis, lebih besar. Kalau ini untuk memaksa berbunga dulu, dan orang tidak pernah mengetahui ya. Orang biasanya satu lagi ini NPK ini untuk pertumbuhan aja. Kalau saya tetap saya tambah ya, walaupun perbandingannya cuma 1:3 dengan MKP. Ini NPK Mutiara ini saya lakukan untuk pertumbuhan dan juga untuk membantu perbungaan gitu. Jadi ini yang saya terapkan selama ini, ditambah dengan satu ini ultradap ya, ultradap yang tepung. Jadi saya beli yang saset aja, karena kalau kebanyakan ini karena penggunanya cuma sedikit ya, kita tidak banyak memakai ultradap ini. Ini perbandingannya cuma ini satu sendok, ini 3 sendok, ini setengah sendok. Ini dicampurkan dengan air sebanyak 10 liter ya. Nah, ini bercak yang 10 liter. Jadi kita masukkan, kita aduknya sampai merata ya, karena ini mudah larut dalam air. Jadi kita aduk pelan-pelan. Setelah kita aduk pelan-pelan, baru kita kucur ke tanaman. Jangan disemprot ya, kalau saya biasanya dikocor, jangan semprot, jadi lebih menyerap ke akarnya gitu. Ya, pertama-tama yang kita lakukan adalah masukkan 3 sendok makan ke air ya, air mineral ini. Nah, kita dekatkan ya. Jadi MKP ini kita masukkan, ini bebas, mau merek apapun bisa, Merauke, Pak Tani. Ini kita kebetulan Merauke ini lebih murah dia, kandungan juga sama. Ini hampir cuma 55.000 ya kalau tempat saya di Riau ya. Kalau yang lain mahal ya, sampai 80 atau 90.000. Yang Pak Tani itu lebih mahal ya. 2, 3. Nah, perbandingannya 3:1. Jadi ini tetap kita masukkan. Kalau saya mungkin beda dengan yang lain ya. Kalau saya ini tetap saya masukkan 1 sendok makan ya. 1 sendok makan saya masukkan ke air
yang ukuran 10 liter. Ini lebih kurang setengah sendok, setengah sendok makan. Ya, kita masukkan yang ultra drop tadi ya, ultra drop. Antrakol bisa juga. Itu sebenarnya antrakol itu untuk fungisida ya, tapi tetap kita lakukan pencampuran gitu. Gunanya dia biar jamur-jamur yang ada di akar itu segera minggat gitu ya, karena bahaya jamur itu untuk tanaman sangat riskan ya kalau kita biarkan, terutama untuk pohon-pohon mangga kita. Kemudian kita aduk semuanya yang sudah dimasukkan ke dalam. Nah, kemudian kita aduk ya, aduk perlahan dengan 3 bahan tadi, pelan-pelan saja. Boleh searah jarum jam, boleh berlawan arah jarum jam. Aduknya sebentar aja, setelah larut nanti baru kita masukkan ke planter bagnya atau ke potnya. Jadi takarannya kalau saya sih cuma 500 ml ya, 500 ml per tanaman. Nah, ini ukuran 500 ml ya. Ini bekas ember untuk kurma ya. Jadi kita masukkan nanti ini per tanaman 500 ml. Usahakan itu pagi ya, pagi atau sore gitu, jangan siang ya, minimal jam-jam setengah 7 sampai jam 9 agar lebih menyerap ke akar tanaman itu dan lebih cepat diserap oleh tanamannya gitu, supaya lebih cepat tumbuh pembungaan gitu. Udah terbukti loh, saya kemarin pakai KCL dan TSP itu buktinya mangga saya sama jambunya kurang optimal gitu. Apalagi jambu ya, jambu tuh sudah lama tuh 3 tahunan ini tidak mau berbunga. Setelah saya terapkan kemarin itu otomatis bunganya muncul semua gitu. Nah, setelah selesai larut ya kita tinggal siram aja ya, kita tinggal siram aja seperti ini. Ini contohnya ke jambu saya ya, ini jambu saya, ini jambu citra ya. Kemudian kita terapkan ke pokat. Ini pokat aligator kemarin, pokat aligator ini baru umurnya 6 bulan ya, daunnya sudah lebat. Dan ini kita terapkan ke semua ya, semua tanaman kita, mangga, kelengkeng, jambu. Ya kuncinya kita tuh mupuknya secara rutin, jangan sekali-sekali gitu, jangan hari ini minggu ini pupuk, sebulan lagi baru dipupuk atau 2 bulan lagi gitu. Jadi intinya adalah kita fokus gitu ya, sempatkan di sela-sela kesibukan kita untuk mupuk paling cuma setengah jam ya, untuk ukuran 20 tanaman itu, mulai dari proses pengadukannya gitu, proses dari pencampuran dan pengadukannya. Nah, kuncinya itu aja, kita rajin pemupukan, rajin penyiraman, kemudian rajin pruning atau memangkas. Di pruning memangkas itu ada tutorialnya di video saya sebelumnya, bagaimana cara teknik pruning atau memangkas pohon mangga kita yang benar. Itu juga sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan dan pembungaan serta pembuahan tanaman kita, apapun jenis tanamannya. Kalau kita rajin memangkas, itu otomatis cepat pembungaannya. Tapi kalau kita biarkan saja tidak pernah dipangkas, itu yang rimbun tuh daunnya aja, jadi tidak mau berbuah. Jadi nutrisinya tuh alirannya cuma ke daun gitu, tidak ke buah gitu. Kalau saya ini rata-rata, ini lihat nih, hampir sama banyak buahnya dengan daunnya gitu. Nah, nih daunnya lebih banyak malah dari buahnya lebih banyak jumlahnya dari daunnya. Daunnya cuma sedikit gitu. Nih,
Ini buktinya nih ya. Nah, rimbun semua gitu. Saya biarkan aja nih, tidak saya sortir ya, mana yang besar dan yang kecil. Ini sama-sama manis nanti, sama-sama berbuah, walaupun kalau kita sortir buahnya lebih besar ya. Kalau saya biarkan aja. Yang seperti ini dibuang ini pruning nih. Ini mengganggu nih ya, mengganggu di batang. Ini dalam tujuannya nih. Ini bukan untuk cabang produksi ya. Ini jadi menimbulkan pengurangan nutrisi untuk buah gitu. Daun-daun seperti itu harus kita buang gitu. Nah, kan senang lihatnya ya, banyak buahnya karena kita rajin mupuk, pruning, nyiram. Oke, itu aja yang kita sharing-sharing pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kalau ada yang keliru mohon diluruskan, kalau ada yang komen silahkan komen di bawah dengan yang positif ya. Kemudian kalau anda suka dengan ini silahkan like dan subscribe ya sebanyak-banyaknya. Itu aja dari Riau di Bang Roman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.